Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizal Sandi dari kelas TIF TIF 19A karyawan. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu peranan penting perangkat lunak untuk sistem komputer, evolusi perangkat lunak, lalu klasifikasi perangkat lunak terdiri dari bahasa pemrograman, sistem operasi, dan utility. Dan yang keempat, perangkat lunak aplikasi. Di sini pelajaran Alkom ini, matkul Alkom ini didoseni oleh Bapak Muhammad Malik Mutafar, STMM. Di sini saya akan membahas peranan penting perangkat lunak untuk sistem komputer. Yang pertama, peranan penting perangkat lunak untuk sistem komputer apa sih? Peranan perangkat lunak sangat penting sekali karena fungsi perangkat lunak yaitu menjembatani antara user dan hardware. Untuk peranan penting perangkat lunak untuk sistem komputer yaitu untuk memproses data atau instruksi atau perintah hingga mendapat hasil atau menjalankan sebuah perintah tertentu. Perangkat lunak juga berfungsi sebagai sarana interaksi yang menjembatani atau menghubungkan pengguna komputer user dengan perangkat keras atau hardware. Yang kedua, evolusi perangkat lunak. Dari tahun ke tahun, evolusi perangkat lunak terus berkembang hingga saat ini. Untuk tahap pertama sendiri, tahun 1950 sampai dengan 1960, evolusi perangkat lunak tahap pertama dimulai pada awal 1950-an sampai pertengahan 1960. Pengembangan perangkat lunak pada tahap pertama mempunyai ciri-ciri berorientasi batch. Distribusi software terbatas untuk kalangan tertentu, sehingga apabila perusahaan ingin dibuatkan software khusus harus memesan terlebih dahulu. Untuk tahap kedua di tahun 1960 sampai 1970. Pengembangan perangkat lunak mempunyai ciri-ciri multi-user. Pengguna dari software sudah banyak dan bisa saling berbagi. Ciri ini menunjukkan ada perkembangan baru yaitu interaksi manusia dengan komputer, atau biasa disebut human-computer interaction. Selain itu, ciri dari tahap kedua ini adalah real time. Real time di sini adalah suatu kondisi di mana sistem dapat mengumpulkan, menganalisa dan mentransformasikan data dari banyak sumber, kemudian mengatur proses serta menghasilkan output yang diinginkan. Dalam tahap ini, sudah banyak juga paket perangkat lunak yang beredar di pasaran serta muncul istilah database dalam perangkat lunak. Untuk evolusi di tahun 1970 sampai 1990, yaitu memasuki tahap ketiga, perkembangan perangkat lunak sudah sangat maju pesat sekali, sehingga penyampaian informasi dari komputer ke komputer tujuan akan terasa sangat cepat. Selain itu, peranan perangkat lunak sudah sangat mendominasi dari penyelesaian sesuatu masalah sehingga penggunaan software pada masa itu yang sudah sangat jauh sekali. Untuk tahap keempat, 1990 sampai 2000. Evolusi perangkat lunak tahap keempat yaitu di tahun 90 sampai 2000. Pada tahap ini, perangkat lunak sudah mendominasi dari perkembangan perangkat keras sehingga perangkat keras dalam hal ini komputer sangat dikendalikan oleh suatu sistem operasi. Tingkat kecerdasan dari perangkat lunak semakin ditingkatkan sehingga perangkat lunak atau software dilatih mempunyai kecerdasan seperti yang dimiliki manusia. Terbukti dengan adanya penemuan kecerdasan buatan, jaringan saraf tiruan, sistem pakar dan logika fusi. Jaringan komputer, pemrosesan komputer paralel sangat mendominasi pada era ini. Dan pada masa ini pula pemrograman sudah berorientasi objek atau OOP. Untuk yang ketiga yaitu
klasifikasi perangkat lunak. Untuk klasifikasi perangkat lunak sendiri dibagi atas ada bahasa pemrograman yaitu programming utility. Perangkat lunak bahasa ini merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Ada 3 level bahasa pemrograman yaitu bahasa tingkat rendah atau low level language, yang kedua bahasa tingkat tinggi atau high level language, yang ketiga bahasa generasi keempat atau 4GL. Untuk bahasa tingkat rendah ini sendiri, bahasa ini disebut juga dengan bahasa mesin atau assembler, di mana pengkodean bahasanya menggunakan kode angka atau 0. Kode angka 0 atau 1, sorry. Untuk bahasa tingkat tinggi yang high level language, bahasa ini termasuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris, contohnya BASIC, COBOL, Pascal, Fortran. Bahasa generasi keempat atau fourth generation language merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang disebut Object Oriented Programming atau OOP. Contohnya Visual Basic, DLP, dan Visual C++. Dan yang kedua, klasifikasi perangkat lunak yang kedua yaitu sistem operasi atau operating system. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan prosesor, dan lain-lain. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antar manusia, user, dengan perangkat keras yaitu hardware. Dan perangkat lunak sendiri yaitu software yang digunakan. Adapun fungsi utama sistem operasi adalah menyimpan program dan aksesnya, membagi tugas dalam CPU, mengalokasikan tugas-tugas penting, merekam sumber-sumber data, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus, dan mendapatkan data, memeriksa kesalahan sistem, multitugas pada OS Windows 98, Windows XP, Windows 7, serta memelihara keamanan sistem khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi, password, dan penggunaan ID. Contoh sistem operasi misalnya Disk Operating System atau DOS, Microsoft Windows, Linux, dan Unix. Dan klasifikasi perangkat lunak yang ketiga yaitu program bantu atau utility. Perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, misal memformat hard disk atau mengcopy data, mengkompres file, dan pemeriksaan perangkat keras, atau hardware troubleshooting, mengatur isi ulang hard disk, partisi atau defrag, dan lain-lain. Contohnya Norton Utility, antivirus, dan WinRAR. Yang keempat, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak komputer atau yang lebih kerennya disebut sebagai software pada dasarnya adalah program yang diprosedurkan atau yang dimaksudkan untuk melakukan tugas tertentu pada suatu sistem. Berikut contoh beberapa software sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang satu, word processing software seperti Microsoft Word, WordPad, dan Notepad. Yang kedua, database software, Oracle, Microsoft Access, dan sebagainya. Yang ketiga, spreadsheet software, Apple Numbers, Microsoft Excel. Yang keempat, multimedia software, Real Player, dan Media Player. Yang kelima, presentation software, Microsoft PowerPoint, Keynote, dan sebagainya.
sebenarnya cukup banyak aplikasi yang ada di luaran sana yang bersifat gratis maupun berbayar, sesuai dengan kebutuhan dan how a computer works, the hardware, software, and you work together to complete the task. Artinya di sini yaitu bagaimana cara kerja komputer, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan Anda bekerja sama untuk menyelesaikan tugas untuk mencapai apa yang diinginkan gitu. Mungkin berikut referensi yang saya ambil dari internet, dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau belibet tata kata ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.